Shalom semuanya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini udah sesi yang kesekian, tetapi semuanya masih bersemangat, amin. Karena roh Tuhan yang menyala-nyala dalam setiap kita. Tapi saya agak ragu, kayaknya ini kopinya udah jilid yang keberapa ya Bapak Ibu. Udah kopi Indomaret, mungkin kopi lain-lainnya nggak boleh disebutkan ya, brand enggak ada sponsor ya. Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya dengan bersemangat, dengan berapi-api, dan setiap jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia, amin. Semua masih bersemangat, amin. Boleh colek kiri kanannya, katakan semangat Tuhan berserta kita. Amin, puji Tuhan. Ini lagi berusaha menyemangati diri semua ya. Lagi berusaha supaya gak ngantuk, gak tidur. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu kita di dalam tema yang baru di bulan Mei ini, yaitu kebenaran tidak mengenal kegagalan. Saya percaya dikatakan firman Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Tuhan firman-Nya tidak mengenal kegagalan. Dan kita buka suatu prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam Ayub 42 ayat 1 sampai 2. Ayub 42 ayat 1 sampai 2. Saya bantu bacakan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Saya percaya setiap kita punya rancangan, kita punya banyak rencana. Tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhanlah yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Apakah ada Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang tidak pernah meleset dari perencanaan? Bapak Ibu Saudara pernah melakukan satu investasi dan selalu beruntung, selalu berhasil, selalu cuan. Saya percaya waktu kita melakukan satu investasi mungkin ada kalanya kita menyesal. Waktu Bapak Ibu Saudara menyesal, mengalami kerugian, pertanyaannya lagi, apakah saat itu Bapak Ibu Saudara tidak berdoa? Pasti kita sebagai orang Kristen ya, seharusnya pasti kita sudah pernah berjalan, melangkah, bertanya sama Tuhan. Tapi kenapa pertanyaannya orang yang sudah berdoa, orang yang sudah bertanya kepada Tuhan masih mengalami kegagalan Bapak Ibu Saudara? Apakah doanya kurang kenceng, kurang berlutut, kurang menyembah mungkin? Atau air matanya kurang tercurah? Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahkan dikatakan kegagalan pun, di dalam kegagalan pun Tuhan tetap bekerja, amin. Sehingga setiap kita orang Kristen jangan anti dengan kegagalan, amin. Bila sama kiri kanannya jangan anti kegagalan. Ya, jangan anti gagal ya. Banyak orang takut gagal, takut jatuh, takut miskin bahkan dikatakan. Bapak Ibu Saudara ada yang gak takut miskin di tempat ini? Kirain bilang, tenang, saya punya harta, cuan itu bisa untuk 7 keturunan gitu ya. Gak bakal habis ya. Makanya Bapak Ibu Saudara ada satu bisnis katanya yang paling untung supaya memproteksi katanya ya. Tapi ini gak no sponsor ya. Karena apa? Orang banyak dilandasi oleh ketakutan. Banyak orang berusaha sedemikian rupa untuk menjaga apa yang ada. Dijaga jangan sampai berkurang. Kalau bisa ditambah dan ditambah. Kalau sampai berkurang, boncos, rasanya sedih. Pernah Bapak Ibu Saudara mengalami kerugian, tetapi bahagia bersuka cita. Luar biasa ya, masih katakan haleluya gitu ya. Pergi ke NTT nggak pulang-pulang. Kenapa di sana lagi menyendiri bermeditasi, lagi healing gitu ya. Karena habis uang, habis harta. Banyak orang karena kegagalan. Kita tahu banyak investasi bodong yang buat orang akhirnya bunuh diri. Nggak sedikit. Banyak yang bunuh diri, banyak yang depresi, banyak yang sakit-sakitan, serangan jantung. Tetapi kita melihat di sini, jangan anti sama kegagalan, jangan takut sama kegagalan. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Tetapi kenapa saya gagal Tuhan? Tetapi kenapa seolah-olah saya salah melangkah? Kenapa seolah-olah saya salah mengambil keputusan? Percayalah Bapak Ibu Saudara, sekalipun engkau terlihat seolah-olah salah, Tuhan bisa membawamu ke tempat rancangan yang sempurna, yang benar. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Coba kita lihat di dalam firman Tuhan, Yunus 3 ayat yang kelima. Kita melihat di sini rancangan Tuhan untuk pertobatan penduduk kota Niniwe. Ketika Yunus menolak rancangan Tuhan untuk dia pergi memberitakan pertobatan. Tetapi di sini pada akhirnya kita tahu Yunus masuk sampai ke perut ikan, berusaha melarikan diri jauh dari rancangan Tuhan.
Tetapi kehendak Tuhan, pertobatan tidak akan pernah gagal untuk penduduk Niniwe. Karena Tuhan begitu mengasihi jiwa-jiwa yang ada di sana. Dan di sini kita lihat pada akhirnya orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mau mengumumkan puasa. Dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Di sini kita melihat bahwa pada akhirnya penduduk kota Niniwe menjadi percaya kepada Tuhan. Sehingga kita melihat tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Seolah-olah kita bisa pergi, kita bisa lari dari rancangan Tuhan. Tetapi kita melihat Daud pun berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu. Tuhan ada dimanapun. Banyak orang yang merasa waktu dia jatuh dalam dosa, dia gagal masuk dalam rencana Tuhan. Seperti Adam dan Hawa, mereka bersembunyi. Tetapi bersembunyi bukanlah solusi Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus datang kepada Tuhan, memperbaiki dan memulai yang baru dengan Tuhan. Kita melihat bahwa yang seharusnya kita takuti adalah waktu kita menyerah dan berhenti untuk berjalan masuk dalam rancangan Tuhan. Karena kita lihat Yudas, dia berhenti masuk dalam rancangan Tuhan, dia mengakhiri hidupnya karena kegagalannya. Karena penyesalannya dia menghancurkan dirinya. Tetapi di sini kita melihat bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Maukah engkau masuk dalam rancangan Tuhan? Dan bahwa kebenaran yang pertama, banyak orang suka bicara ya, pro dan kontra. Pertanyaannya, apakah Tuhan punya plan B Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu ada yang percaya Tuhan punya plan B? Atau Tuhan hanya punya plan A? Plan A atau ada plan C? Tuhan tidak pernah gagal. Mungkin kita melihat seperti ini. Saya pernah bertanya ya, kalau Tuhan tidak punya plan B, lalu kenapa waktu Tuhan menempatkan Adam dan Hawa, seharusnya mereka ada di Taman Eden. Tapi kenapa mereka jatuh dalam dosa? Lalu kenapa Tuhan tempatkan pohon pengetahuan yang baik, yang benar, yang jahat. Dan akhirnya kalau Tuhan tahu pada akhirnya mereka akan melanggar, mereka akan jatuh dalam dosa, mereka akan terpisah dan akan dikeluarkan dari Taman Eden. Kenapa masih Tuhan tempatkan itu pohon? Seolah-olah Tuhan itu tricky. Seolah-olah Tuhan itu sengaja membuat manusia menggoda gitu bahkan. Kalau Tuhan tahu itu akan menjerumuskan manusia, kenapa gak ditutup aja pohon itu, dikasih pagar yang berlistrik misalnya dan lain-lain. Itulah yang namanya Tuhan memberikan kita manusia free will. Dan kita lihat rancangan Tuhan yang besar adalah penebusan. Supaya manusia, engkau dan saya merasakan kasih Tuhan yang besar. Amin. Merasakan kasih Tuhan yang besar itu begitu berharga Bapak Ibu Saudara. Saya pernah lagi bertanya, kenapa Tuhan ciptain kita ada di bumi? Kenapa gak di Mars Bapak Ibu Saudara? Ada yang mau coba ke Mars karena banyak astronot ya, didanain kok sama gitu ya. Oh didanain sama Bapak ya. Kenapa ya? Kenapa kita di bumi? Kenapa Tuhan kok susah-susah kita di dunia? Banyak orang yang menyesal Bapak Ibu Saudara ada di dunia. Ada Bapak Ibu Saudara pernah menyesal hidup di dunia ini? Susah-susah saya di dunia, ya dari kecil suruh belajar, udah susah lulus, punya anak, suruh banting tulang gitu ya. Apalagi yang dibanting, anak sekarang sekolah bayar mahal gitu kan. Didiknya juga susah, udah tua ditinggalin anak. Mendingan saya gak usah punya anak gitu ya. Banyak orang penuh dengan penyesalan dalam hidupnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ada banyak kasih Tuhan yang dicurahkan dalam setiap kita setiap harinya. Hari ini saya baru mengalami kasih Tuhan. Di mana waktu pagi sampai siang tadi anak saya demam. Jadi mulai kayak batuk, mulai demam, dan gak bisa diem, rewel terus. Saya hampir mau ketik WA gitu ya, Pak mohon maaf gitu ya. Tapi saya gak mungkin gitu ya, saya bilang Tuhan gak mungkin, saya gak mau membatalkan pelayanan. Dan apapun yang terjadi sekalipun anak saya pun masih nangis, kita udah rencana saya tinggalkan sama suami. Dan karena kalau ditinggal sama grandmanya karena masih baru, itu pasti nangis terus gitu ya. Jadi, tapi ada satu mukjizat Bapak Ibu, waktu saya udah mau berangkat naik Grab tadinya gitu ya. Kemudian Tuhan tiba-tiba bisa tolong anak saya itu habis minum susu dan masih demam, tapi tiba-tiba bisa ketawa-ketawa, senyum-senyum gitu ya, itu kayak mukjizat gitu. Dan dia gak mau tidur tapi udah bisa kayak happy gitu maksudnya. Dan di situ saya jadi bisa lebih lega gitu. Dan inilah yang namanya kasih karunia Tuhan. Waktu kita mengalami kebaikan Tuhan, waktu kita mengalami kasih anugerah Tuhan, saya percaya kita tidak akan pernah menyesal waktu kita ada di dunia ini, diciptakan Tuhan untuk kemuliaannya, amin.
Karena Tuhan punya banyak rancangan-rancangan yang ajaib di depan, yang Tuhan mau curahkan kasih-Nya untuk setiap engkau dan saya. Jadi kalau engkau ada di dunia ini lalu engkau menyesal, karena harus bersusah payah, karena harus menderita, karena harus begini, begitu, dan lain-lain. Coba kita kembali merenungkan kembali kasih Tuhan. Terlalu banyak kalau kita mau syukuri, kalau kita mau ucap, mau renungkan. Sehingga Bapak Ibu Saudara di sini kita lihat suatu kebenaran bahwa engkau dan saya memerlukan iman untuk mempercayai rancangan Tuhan. Amin. Engkau dan saya memerlukan iman. Kita lihat di dalam Yesaya 55 ayat ke-8 sampai ke-9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Bahwa dikatakan kita percaya bahwa ada rancangan yang lebih besar dan ajaib yang sudah Tuhan siapkan untuk setiap kita Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan kita, maka itu walaupun kita mengalami kegagalan, kita mengalami kejatuhan, keputusasaan. Tapi bagaimana hari ini kita percaya bahwa sekalipun engkau punya rancangan, engkau punya plan, engkau punya agenda. Tetapi di sini, sudahkah engkau surrender? Sudahkah engkau menyerahkan semuanya itu kepada rancangan Tuhan? Biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Seringkali kita ngotot sama Tuhan. Tuhan yang ini lebih baik. Seandainya saya jadi seperti ini, seandainya saya buat seperti ini akan menjadi wow, super, luar biasa. Tetapi hari ini waktu engkau memiliki iman, percaya, rancangan Tuhan jauh lebih indah. Karena pikiran kita sama pikiran Tuhan tuh cetek banget Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu pikirnya itu begitu luas. Begitu setinggi langit sama bumi. Wow, itu udah gak bisa diukur bahkan. Tetapi di sini waktu kita memiliki iman, kita akan mampu terus berjalan, terus melangkah. Dan tidak akan jatuh, tidak akan depresi. Kemudian firman Tuhan, kita lihat di dalam Amsal 24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Di sini pesan Tuhan untuk setiap kita, jangan tenggelam dalam kehancuranmu. Jangan tenggelam dalam kejatuhanmu. Karena di sini katakan 7 kali orang benar jatuh. Setiap kita bisa jatuh dalam dosa, kita bisa salah, kita bisa gagal. Tetapi orang yang benar, orang yang punya firman Tuhan, orang yang dibenarkan Tuhan, kita tidak akan berhenti. Kita tidak akan menyerah. Kita bangkit lagi, kita mulai lagi sama Tuhan. Tetapi dikatakan orang fasik akan roboh di dalam bencana. Orang yang gak punya firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia tidak akan bisa melangkah. Kita ada satu kesaksian waktu kita retret kemarin di Base Bali. Ada kesaksian beberapa anak-anak ingin bunuh diri Bapak Ibu Saudara. Ingin bunuh diri karena apa? Ada yang karena putus cinta,